Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah masjid Solehawah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam suatu majelis ilmu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, juga kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca sekaligus memahami yaitu kitab Al-Fiqhul Al-Muyassar. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan pekan kemarin, yaitu berkaitan dengan imam dan makmum. Di sini muallif pada pembahasan ketujuh beliau akan menambahkan beberapa masalah atau masail yang berkaitan dengan imam dan makmum. Yang pertama di sini beliau mengatakan istihbabu qurbil ulil ahlam wan nuha minal imam. Hal pertama yang harus diperhatikan bahwasanya antara makmum dan imam adalah disunnahkannya orang yang dekat dengan imam atau di belakang imam adalah ulul ahlam wan nuha. Apa itu ulul ahlam wan nuha? Yaitu orang yang dewasa, balik dan berakal. Jadi disunnahkan orang yang di belakang imam paling dekat adalah ulul ahlam wan nuha, yaitu orang yang dewasa dan memiliki cukup ilmu dan berakal. Fayuqaddamu ulul fadli wal aqli wal hilmi wal ana khalfal imam qariban. Karenanya kita didahulukan orang yang memiliki keutamaan, kemudian yang berakal, kemudian dewasa, dan anah. Anah itu maksudnya orang yang punya sifat kehati-hatian. Dia teliti, dia sabar, nggak tergesa-gesa intinya. Maka orang-orang seperti ini kita utamakan untuk mereka di belakang imam atau dekat dengan imam. Dasarnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang berdiri di belakangku itu adalah ulul ahlam wan nuha, yaitu orang-orang yang dewasa dan berakal. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang selanjutnya. Intinya orang yang dekat belakang imam ini jangan sampai anak yang masih kecil atau di bawah dewasa lah. Apalagi dia mungkin belum tahu hukum-hukum fikih atau apa yang harus dikerjakan nanti kalau ada masalah dengan imam, maka sebaiknya dia ditempatkan di belakang. Yang dekat-dekat imam itu orang-orang yang dewasa dan sudah memiliki cukup ilmu. Kemudian di sini beliau menunjukkan hikmah kenapa diletakkannya orang-orang ahlam wan nuha di belakang imam, yaitu beliau mengatakan an ya'khudhu 'anil imam, yaitu untuk mengingatkan kalau imam lagi salah. An ya'khudhu 'anil imam, untuk mengingatkan imam yang sedang salah. Wa yaftahu 'alaihi al-qira'ah idza ihtaja ila dzalik. Dan yang kedua adalah al-fathu 'alal imam. Maksudnya apa? Melanjutkan bacaan imam kalau memang diperlukan. Ingat, di sini imam tadi muallif mengatakan
Ditaruhnya orang-orang di belakang itu supaya bisa mengingatkan imam dan melanjutkan bacaan imam kalau sedang salah. Maka ini perhatikan, kalau imam sedang bacanya belum, mungkin lupa, tersendat, jangan semuanya ngingetin. Jangan semuanya ngingetin imam. Yang paling berhak untuk mengingatkan imam, melanjutkan bacaan imam, itu orang yang paling terdekat. Terkadang kalau dalam masjid, imamnya salah, semuanya ngikut sana, baca sini, baca sini, baca sini, baca. Itu kalau juz 30. Kalau surat-surat yang susah, diam biasanya. Tapi kalau juz surat-surat mudah, imamnya lupa, akhirnya sana baca, sana baca, sana baca, imamnya jadi bingung. Ini yang benar yang mana? Makanya yang paling benar adalah, yang mengingatkan adalah orang yang paling dekat sama imam. Meskipun mungkin dia hafalannya lebih sedikit daripada orang di belakang. Misalnya di belakang ada hafid, ada orang hafal 30 juz, tapi dia di belakang di saf kedua misalnya atau saf ketiga. Lebih utama yang harus mengingatkan adalah orang yang di paling dekat. Nanti kalau dia sudah nggak bisa, semuanya pada diam, baru dia berusaha untuk mengingatkan. Kemudian ke belakang dan ke belakang. Intinya, al-fathu alal imam, yang melanjutkan bacaan imam kalau imam terlupakan, itu yang paling dekat. Karena asalnya seorang kalau sholat dilarang untuk berbicara. Asalnya seorang sholat dilarang untuk berbicara, sampai ada kebutuhan baru boleh dia untuk berbicara atau melanjutkan bacaan imam jika terlupakan. Wallahu taala alam. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengingatkan imam, misalnya kalau imam lagi salah kita biasanya mengucapkan subhanallah, ini cukup yang di belakang yang mengingatkan. Kalau di belakang sudah mengingatkan, sudah cukup. Kemudian yang kedua, al-fathu 'alal imam, yaitu melanjutkan bacaan imam kalau memang diperlukan. Kemudian yang ketiga, wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fis shalah. Dan fungsi ketiga yaitu kalau terjadi sesuatu, misalnya imamnya batal, maka imam nanti akan menunjuk orang yang di belakangnya untuk menggantikan dia sebagai imam. Ini makanya dipilih sebagai orang-orang yang dewasa dan paham terhadap ilmu-ilmu fikih secukupnya. Wallahu taala alam. Jadi ini berkaitan dengan yang pertama antara imam dengan makmum. Kemudian yang kedua, di sini diingatkan oleh muallif, al-hirsu 'ala shaffil awal. Itu agar senantiasa seseorang itu kalau sholat jamaah berusaha untuk mencari shaf pertama. Yustahabbu lil ma'mumin an yataqaddamu ila shaffil awal. Disunahkan bagi makmum untuk maju kepada shaf awal. Wa yahrisu alaihi wa yahdharu min at-ta'akhur. Dan dia hendaknya senantiasa berusaha untuk mencari shaf awal dan jangan sampai dia berada di shaf terakhir. Wa yahdhar, maksudnya ini menjauhi shaf terakhir. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa atammu bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini maju, berimamlah di belakangku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dan hendaknya orang-orang setelah kalian nanti bermakmum di belakang kalian. La yazaluna qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Perhatikan, di sini Nabi mengatakan, tidaklah suatu kaum mereka senantiasa yata'akhkharun, maksudnya nyari-nyari shaf awal, hatta yu'akhiruhumullah. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan mereka. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, Nabi mengatakan, la yazaluna qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Tidaklah senantiasa suatu kaum yang mereka nyari-nyari shaf terakhir, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan urusan mereka. Yu'akhiruhumullah di sini para ulama mensyarah, ada yang mengatakan secara zahir. Maksudnya apa? Kalau orang senantiasa dia nyari-nyari shaf belakang, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan buat dia seperti itu. Kebiasaan dia akan di shaf belakang terus, bahkan sampai mengakhirkan sholat, sampai masbuk atau bahkan ketinggalan sholat. Allah akan buat dia demikian. Ini dijelaskan oleh para ulama sebagian tentang. Dijelaskan oleh ulama lain seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala,
Makna dari yuakhiruhumullah, Allah akan mengakhirkan mereka, maksudnya apa? Yuakhiruhumullah jami'a mawatinil khair. Allah akan mengakhirkan seluruh kebaikan bagi dia. Jadi Allah akan menunda kebaikan-kebaikan yang harusnya dia dapat, tapi Allah tunda, diakhirkan sampai, intinya diakhirkan segala kebaikan bagi dia. Jadi ini peringatan, soft awal itu adalah hal yang penting. Jangan sampai kita bermudah-mudahan nyari-nyari di soft di belakang. Karena Nabi mengatakan, seorang yang biasa nyari-nyari soft belakang, sengaja datang terakhir mungkin untuk dapat soft belakang, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia kebiasaannya demikian. Sebagian ulama mengatakan dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhir. Allah akan mentunda kebaikan bagi dia. Kemudian di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan soft awal. Nabi mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wa fi saffil awal, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ya'lamun nas." Kalau seandainya orang-orang itu tahu, ma fi nida wa fi saffil awal, apa yang ada di pada azan dan saf awal, maksudnya pahala dari azan ketika panggilan kita datang dan saf awal, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian dia sudah tahu tentang pahala dari saf awal itu, maka dia akan berebut saf depan tersebut meskipun dengan berundi. Antum tahu? Kalau orang kaya, biasanya kalau ke Indomaret, biasanya kalau ke toko-toko dikasih apa namanya? Karcis apa-apa. Buat undian lah misalnya. Antum ngisi itu kan antum malas. Biasanya kalau orang kaya, nggak usah lah, nggak perlu. Karena dia tahu hadiahnya cuman ya itu aja, belum tentu juga dapat. Tapi ini soft awal, kata Nabi SAW, kalau orang benar-benar tahu pahala soft awal, maka dia akan berusaha meskipun diundi. Maksudnya dia akan nunggu siapa yang keluar namanya untuk dapat soft depan. Meskipun orang-orang kita kiaskan itu seperti pahala yang sangat besar, sampai orang-orang tuh nekat meskipun nunggu diundi siapa yang nemu. Maka ini kata Nabi SAW berkaitan dengan besarnya pahala soft awal. Dan Anda ingatkan, berkaitan dengan masalah ibadah disebutkan oleh para ulama, la ithar fil ibadah. La ithar fil ibadah. Maksudnya apa? Tidak ada mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Tidak ada mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Misalnya kita sudah di saf awal, kita sudah di depan, kemudian kita lihat mungkin ada orang tua atau siapa, antum kasihan, udah maju pak, maju pak. Nggak boleh kalau dalam ibadah seperti itu, tidak benar. Isar itu dalam perkara muamalah. Kita bantu orang, misalnya kita lagi ngantri, ada orang mau ngantri, ya pak duluan pak. Tapi kalau dalam masalah ibadah, nggak ada isar, nggak ada pendahuluan bagi orang lain bagi diri kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, kalau kita sudah di depan, duduk di saf awal, kemudian ada orang ternama, orang besar, siapa kek masuk, kemudian dia maju di saf kita nggak boleh kasih, karena itu hak kita, dan itu pahalanya sangat besar untuk mendapatkan pahala di sholat di saf awal. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya ingatkan, la ithara fil ibadah. Tidak ada nggak enakan dalam perkara ibadah. Jangan kita nggak enakan. Kalau kita semua butuh pahala. Semua punya dosa banyak dan semua butuh pahala. Wallahu ta'ala alam. Ingat, tapi itu di perkara ibadah. Lain hal kalau perkara muamalah. Misalnya kita tadi kayak ngantri, atau kita lihat orang kita bantu, apa yang lainnya, beda antara perkara muamalah dengan perkara ibadah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau melanjutkan, amman nisa fayustahabbu an yakunna fis sufufil mutaakhirah. Tadi kalau yang ikhwan, yang laki-laki kan disunahkan saf depan. Kalau bagi ibu-ibu, para wanita, maka disunahkan di saf terakhir. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sebaik-baik soft lelaki itu yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang di belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Adapun saf terbaik bagi para wanita itu di paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang terburuk itu di depan. Jadi wanita kebalikan dari para lelaki. Namun, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelaskan oleh sebagian para ulama, ini kalau posisinya tidak ada sitar. Seperti Syekh bin Bas mengatakan ini kalau tidak ada sitar. Misalnya kalau kita sholat id biasanya kan belakang sholat id nggak ada sitar. Maka para wanita ahsannya ngisi dari paling belakang. Terus maju-maju ke depan. Namun kalau ada sitarnya, misalnya kita di sini terus belakang ada sitar, maka para ulama seperti Syekh bin Bas rahimahullah taala beliau menjelaskan hukum ini tidak berlaku. Karena hadis tersebut ada ilahnya, maksudnya dibangun untuk penjagaan para wanita agar tidak tertimbul fitnah antara lelaki dan wanita. Namun kalau sudah ada sitar, maka hadis ini wallahu taala kata Syekh bin Baz sudah tidak berlaku. Maka para wanita sudah boleh atau sudah bisa masuk ke saf ke paling depan. Jadi diisi paling depan kemudian ke belakang. Namun seperti kalau tidak ada penghalangnya, misalnya seperti sholat id atau yang lainnya, maka yang paling baik bagi wanita, yang paling terbaik adalah diisi dulu yang paling belakang. Belakang terus sampai maju ke depan. Wallahu taala alam. Ini berkaitan dengan hal yang kedua, yaitu berkaitan dengan shaf. Kemudian yang ketiga, masih berkaitan dengan shaf. Di sini beliau mengingatkan taswiyatus sufuf at-turas fiha, yaitu meluruskan saf dan merapatkan saf. Meluruskan dan merapatkan saf. Wasaddul furaj, dan menutup celah di saf. Wa itmamus safil awal fal awal, dan menyempurnakan saf pertama dan seterusnya. Jadi tidak boleh satunya belum full kemudian lanjut ke saf yang kedua. Harus safnya full dulu baru pindah ke saf paling belakang. Yustahabbu lil imam an ya'mura bi taswiyatis sufuf wa saddil furaj qabla ad-dukhuli fi shalah. Karenanya kata muallif di sini disunahkan bagi seorang imam salat untuk memerintahkan para makmum, untuk jamaah untuk meluruskan safnya dan juga untuk menutup celah sebelum memulai salat. Jadi ini sunnah bagi seorang imam. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Wa liqaulihi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dan dalam hadis ketika Nabi ingin salat, biasanya Nabi mengatakan, luruskanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Kemudian dalam hadis yang lain seperti dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, uqimatis salatu faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Ketika salat mau dikumandangkan, maksudnya sudah mau dikerjakan, maka Nabi pun balik kepada para sahabat. Beliau balikan wajahnya. Akhirnya artinya beliau menghadap ke jamaah. Kemudian beliau mengatakan, aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, wa tarasu, dan rapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Sungguh aku melihat kalian dari belakang pundakku. Artinya dalam hadis ini kata para ulama, tadi Nabi mengatakan, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang aku. Jadi ketika Nabi menghadap ke depan, Nabi tahu di belakang itu lagi pada ngapain. Ini diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan ini tanbih bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka nggak mau merapatkan shaf. Mereka biasanya di belakang-belakang. Maka Nabi mengatakan demikian untuk mewanti-wanti orang-orang munafik. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian hadis dari Anas juga Anas mengatakan, karena ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibi wa qadamihi wa qadamahu biqadamihi.
Dahulu kita itu kalau sholat di safnya, maka kita menempelkan pundak-pundak kita kepada pundak sebelah sebelah kita, dan juga menempelkan qadamah, maksudnya kaki kita dengan kaki di sebelah kita. Wa yustahabbu itmamu shaffil awwal falladhi yalih. Dan kemudian disunnahkan untuk memenuhi shaf yang pertama dulu baru selanjutnya. Fa idza kana naqsun falyakun fi akhir as-sufuf liqauli sallallahu alaihi wasallam ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasiful malaika 'inda rabbiha yutimuna as-sufuful awwal wa yatarasuna fi shaf. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, "Tidakkah kalian melakukan saf seperti saf para malaikat?" Maka para sahabat tanya, "Gimana cara saf? Gimana para malaikat itu cara bersaf-safnya?" Maka Nabi mengatakan, "Yutimun as-sufuful awwal wa yatarasuna fis shaf." Mereka memenuhi dulu saf-saf yang pertama-pertama, kemudian mereka merapatkan saf mereka. Ini berkaitan dengan saf. Sini tadi Ana dapat artikel bagus dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan shaf. Tadi kita katakan bahwasanya shaf itu harus diluruskan. Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan lurusnya shaf, lurusnya shaf itu wajib dalam sholat jamaah. Lurusnya shaf itu wajib dalam sholat jamaah. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau pernah bikin bab dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan babu itsmin man la yatimmus sufuf. Bab dosa bagi orang yang tidak menyempurnakan safnya. Maka di sini berdasarkan hadis-hadis yang ada, jadi hadis banyak tentang saf. Maka sebagian ulama mengatakan lurusnya saf itu wajib. Lurus ya, bukan merapat, tapi lurus. Zaman sekarang udah mudah, ada garis-garis seperti ini membantu kita buat luruskan. Jadi intinya lurusnya saf itu adalah wajib. Jadi nggak boleh seorang maju sedikit atau daripada saf yang lain, atau mundur lebih sedikit daripada di antara di garis saf. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dari Nu'man bin Bashir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan saf-saf kita, itu seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan anak panah atau tombak yang diluruskan. Biasanya mereka kan lurusin. Nah, seperti itu. Ini maksudnya kiasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar meluruskan saf para sahabat. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kita lurus semuanya baru beliau melakukan salat. Summa kharaja yauman faqama hatta kada yukabbir. Kemudian dalam suatu hari Nabi itu sudah pengen bertakbir dalam salat. Sudah pengen bertakbir, hampir-hampir ingin bertakbir, kemudian Nabi melihat fara'a rajulan badiyan sadruhu minas shaf. Ketika mau takbir, ternyata Nabi melihat ada seorang yang dadanya lebih maju dari yang lainnya. Intinya safnya enggak lurus. Maka Nabi pun mengatakan, "Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, latusawwunna sufufakum." Luruskanlah saf-saf kalian. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Ini ancaman bahwasanya, kata para ulama, ini ancaman bahwasanya memang saf itu harus lurus. Intinya saf yang lurus itu hukumnya adalah wajib. Bagaimana cara meluruskan saf? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, yaitu al-mu'tabar al-manakif fi a'lal badan. Jadi kalau kita meluruskan shaf, maka yang kita luruskan itu bukan kaki kita di depan atau belakang. Kalau misalnya nggak ada garis-garis seperti ini, cara meluruskan shaf itu pundak ketemu pundak. Kemudian
Mata kaki ketemu mata kaki. Bukan belakang kaki ya. Bukan belakang kaki, tapi mata kaki dengan mata kaki. Ini kalau sudah ketemu, berarti itu sudah lurus. Atasnya pundak sama pundak. Ini berkaitan dengan lurusnya saf. Lalu bagaimana dengan hukum at-taros fis saf? Merapatkan saf. Kata para ulama, kata Syekh Utsaimin di sini tidak sampai wajib, ini hanya sunnah, hanya dianjurkan merapatkan saf. Inna hadza min kamali, karena ini untuk kesempurnaan saf tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidzalik wa nadaba ummatahu an yusaffu kama tasufful malaikata inda rabbih. Tadi perhatikan, di sini beliau mengatakan, walakinnal murad bit taras an la yada'u furajan lisyayatin. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk merapatkan saf itu agar tidak ada celah sehingga setan bisa masuk ke dalam jamaah kita, mengganggu was-was jamaah. Jadi itu hanya sebagai wasilah buat lurus. Sebagian ulama mengatakan merapatkan saf itu hanya sebagai wasilah. Namun kalau menempelkan itu bagus, bahkan itu yang terbaik. Cuman kemudian beliau mengatakan walaisal murad bitaras at-tazahum. Bukan maksudnya nempel itu desek-desekan. Ini benar, sebagian kejadian di jamaah kita. Gara-gara dengar memang kalau kita sesama kita sudah paham, nempel nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau sebagian orang nggak paham, mungkin orang awam belum pernah nempel sampai nginjek-injek kaki, bukan injek kaki, maksudnya kulitnya tuh keinjek. Itu kan mengganggu. Ini yang ditanbih sama Syekh Utsaimin. Laisa at-tazahum, maksudnya bukan desek-desekan. Ya nempel-nempel aja biasa aja. Bahkan Syekh Utsaimin bilang kalau di awal kita nempel, kemudian nanti di rakaat kedua kita terpisah, itu sudah nggak masalah. Intinya di awal. Intinya di awal. Jadi menempelnya saf itu hanya sebagai wasilah buat kita meluruskan saf. Bahkan diceritakan ada orang dia nempel sama orang. Kemudian mungkin orang yang ini agak risih, agak dia jauh. Ini yang orang ini kakinya kejar. Nempel lagi, kejar lagi. Ini kan maksudnya mengganggu orang yang ini. Jadi saya ingatkan, nempel di sini maksudnya bukan desekan. Ada celah kosong sampai begini-begini biasa kadang-kadang kalau lagi sholat, padahal saf luas. Allahu alam. Ingat, nempel bukan berarti desekan. Kemudian berkaitan dengan saf juga perlu ingat tadi ikmalul awal fal awal. Sempurnakan dulu yang di depan, baru yang di belakang. Kalau di depan belum full, isi yang di depan dulu. Baru kalau sudah full baru pindah ke belakang. Wa min at-taswiyati sufuf at-taqarrub fiha bainahuma. Jadi antara sunnah taswiyatus sufuf kita itu dekat-dekatan. Maksudnya gimana? Kita sama jamaah pertama sama imam dekat, nggak terlalu jauh. Terus jamaah pertama sama jamaah kedua, saf kedua nggak terlalu jauh. Karena sebagian masjid mungkin saking besarnya masjidnya, saf pertama sama saf kedua itu bisa bikin dua saf sebenarnya. Tapi mereka bikin jadi satu saf. Ini kata para ulama kurang baik. Karena di antara makna jamaah itu adalah tajamu. Tajamu itu maksudnya berkumpul. Jadi kalau jauh-jauhan bukan lagi berkumpul. Kemudian beliau mengatakan wahaddul qurbi. Kemarin ada yang mau tanya kayaknya, batasan dekatnya seperti apa sih? Maka Syekh Utsaimin mengatakan an yakuna bainahuma miqdarun ma yasa'u lis-sujudi wa ziyadati wan yasira. Yaitu standarnya dekatnya imam atau saf pertama dengan saf kedua itu ukuran seorang sujud kemudian ada space sedikit. Kemarin kayaknya ada yang pernah nanya, gimana dekatnya jauh antara saf 1 dengan saf 2 atau saf 1 dengan imam. Jadi nggak terlalu jauh. Standarnya seorang sujud ukurannya seberapa, terus nambah space sedikit, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian berkaitan dengan saf, yaitu tafdilu yaminis saf ala shimali. Mendahulukan
Soft yang kanan baru soft yang kiri. Mendahulukan soft yang kanan dan soft yang baru yang soft yang kiri. Namun di sini maksudnya kalau lagi sama-sama. Kalau lagi posisinya misalnya imamnya satu, jamaahnya dua, maka kiri kanan mau nggak mau. Kemudian kalau jamaahnya dua, terus satu orang datang, ini baru dia ngisi soft sebelah kanan. Jadi tiga kan, imamnya sini. Terus datang lagi orang satu, dia ngisi di mana berarti? Apa? Tadi katanya yang terbaik kanan. Ini kanan kan? Yang benar kiri, jangan ke kanan. Maksudnya mu'alif di sini atau dijelaskan oleh para ulama, benar yang terbaik soft kanan itu maksudnya kalau lagi sama, posisinya lagi sama. Kayak tadi saya contohkan, misalnya sudah empat nih, sudah empat, imam tengah. Orang kelima datang, dia ke kanan. Orang keenam datang, dia ke kiri. Itu maksudnya. Dahulukan kanan baru kiri. Bukan semuanya ke kanan. Akhirnya kiri kosong. Itu nggak benar. Bahkan itu menyelisih hadis. Kata Nabi SAW, maknanya imam itu di tengah. Imam itu di tengah. Dan orang yang paling dekat sama imam itu yang pahalanya besar. Sekarang kalau antum ke kanan, yang paling dekat yang kiri dekat imam. Iya kan? Bahkan para ulama mengatakan keutamaan kanan ini hadis-hadisnya pada lemah. Hadisnya lemah. Yang benar hanya dari hadis dari Al-Barra. Dia mengatakan nuhibbu an naquma an yamini. Kita dulu itu kalau sholat samping di sama Nabi SAW, kita suka sholat di sebelah kanan. Jadi yang benar, Allah Ta'ala alam, itu tadi yang benar, isi kanan dulu baru kiri. Kanan kiri, bukan semuanya ke kanan. Allah Ta'ala alam. Kemarin juga yang nanya, gimana kalau pindah soft yang kedua? Demikian juga, berarti ngisinya paling tengah. Karena kita harus jadikan imam di tengah kita. Maka kalau ada orang di sana, kalau kita kenal, ya kita tarik dia. Tapi kalau nggak kenal, udah biarin. Kita tetap di tengah. Takut antum tarik dia marah. Jangan. Kemudian selanjutnya, jelaskan apa berkaitan dengan imam dan makmum. Tadi shaf sudah selesai, yaitu sholatul munfarid khalfas shaf. Bagaimana hukumnya seseorang sholat sendiri di belakang shaf. Jadi kasusnya shaf depan belum penuh, tapi dia sholat sendiri di belakang, di shaf kedua. Kata mu'alif di sini, la tasihhu sholatur rajuli wahda munfaridan khalfas shaf. Seseorang yang sholat sendiri di belakang shaf, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Depannya masih kosong ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata lil munfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi seseorang munfarid di belakang shaf. Artinya tidak sah salat orang yang salat sendiri di belakang shaf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahda khalfas shaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat di belakang shaf, fa amarahu an yu'idas shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia salat ulang. Ini menunjukkan bahwasanya salat sendiri di belakang shaf itu tidak sah. Namun pada hakikatnya sebenarnya ini masalah khilaf. Masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan salat di belakang shaf itu sah. Dan ini pendapat jumhur. Seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, mereka belakang mengatakan sah. Kenapa mereka mengatakan sah? Mereka mengatakan wudunya ada, rukun-rukunnya juga lengkap, wajib-wajibnya sudah juga dilengkapi. Apa yang buat dia tidak sah salatnya? Dia salat satu majlis sama imam, salatnya sah tetap. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis Abu Bakrah. Antum kan pernah dengar yang dia salat kemudian imamnya sudah mau sujud, sudah mau ruku, kemudian dia takbir dari sebelum shaf. Pernah dengar hadis itu belum? Jadi dia mau
buat ngejar, buat dapat sujud, buat dapat ruku, akhirnya dia Allahu Akbar sambil jalan, sambil ruku, biar dapat ruku. Jadi mereka bilang itu buktinya Abu Bakar dia takbirnya di belakang sendiri, akhirnya maju dapat soft, tapi Nabi nggak suruh dia ngulang. Intinya dia dapat sholat sendiri pernah di belakang. Ini dalil di antara mereka. Kemudian mereka juga mengatakan la sholata limunfaridin khalfas shaf, tidak ada sholat bagi seseorang yang sholat di belakang shaf. Maksudnya apa? Sholatnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Tapi yang benar Allah taala alam, pendapat yang mengatakan bahwasanya memang sholatnya benar-benar tidak sah. Kenapa? Tadi Nabi mengatakan, Nabi ketika melihat seseorang sholat di belakang shaf, Nabi langsung suruh ulang sholatnya. Kamu sholat ulang. Namun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kondisinya memang depan masih kosong. Depan masih kosong. Jadi dia sengaja sholat di belakang sendiri. Ini sholatnya nggak sah. Namun kalau safnya memang benar-benar full, safnya benar-benar full, bagaimana posisi orang ini? Kan dia harus ada sholat, ada temannya. Seperti Imam Ahmad, mazhab Hambali, mereka mengatakan narik orang dari depannya. Jadi dia sholat Allahu Akbar, sebelum takbir dia narik orang buat nemenin dia. Terus dia narik orang yang di belakang imam pas pahalanya gede dia narik. Gimana? Marah. Mungkin sebagian ulama mengatakan ini enggak benar. Kemudian mereka mengalihkan lagi. Terus yang kedua, maju sholat bareng imam. Jadi masjid cuma satu nih, full nih. Sholat pertama full. Sebagian ulama mengatakan maju sholat bareng imam di depan. Ini juga kalau kita praktekkan bisa merusuh kan? Tidak benar. Sebagian lagi mereka mengatakan sudah, kalau gitu nggak usah sholat jamaah, sholat munfarid. Jadi sholat sendiri, nggak usah sholat jamaah. Itu sholat sendiri di belakang aja. Ini juga nggak benar. Ini pendapat para ulama. Dan yang benar, wallahu taala alam, kalau kita sholat datang, kemudian saf awal sudah full, maka kewajiban kita untuk datang masuk ke saf itu sudah gugur. Paham? Ada kaidah la wajibah ma'al uzur. Tidak ada kewajiban kalau ada uzur. Kita sudah pernah bahas orang yang nggak bisa wudhu aja boleh sholat kalau nggak dapat air, nggak dapat toharo ya kan? Itu rukun. Apalagi cuma sekedar shaf. Jadi kewajiban dia untuk masuk shaf itu sudah gugur. Ini kalau shafnya memang benar-benar penuh ya. Jadi boleh dia sholat di belakang. Kewajiban dia untuk masuk shaf itu sudah gugur. Jadi kaidah la wajibah ma'al uzur. Tidak ada kewajiban kalau ada uzur. Kita sudah bahas pernah kalau misalnya kalau lagi sholat kemudian nggak dapat apa tohar, nggak dapat wudhu, nggak dapat apa namanya tayamum, boleh dia sholat tanpa tayamum. Dan semua hal-hal yang wajib yang lainnya itu bisa gugur kalau memang tidak bisa didapatkan. Seperti orang sakit juga sholat nggak bisa berdiri. Kemudian juga orang macam-macam lah. Intinya kalau jadi posisi orang tersebut yang harusnya dia di depan bareng-bareng sama saf, boleh dia untuk sholat di belakang sendiri. Jadi tidak perlu kita menarik orang atau maju ke depan atau sholat munfarid. Wallahu ta'ala alam. Pas. Gimana tuh? Sudah ya? Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ana mohon maaf dan ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.